Oke, kita masuk ke kategori yang kedua. Kategori yang kedua yaitu ada alat mandi, laundry, dan pokoknya untuk perlengkapan kebersihannya gitu ya. Nah, untuk yang pertama aku ada bak mandi di sini. Bak mandi ini aku belinya di offline ya, di baby shop. Nih, bak mandinya ukurannya nggak terlalu besar, dia ukurannya sedang lah gitu ya. Di sini ada dudukannya. Sebenarnya aku pengen sih beli yang di Shopee yang bisa dilipat itu ya, kayaknya juga hemat tempat gitu. Cuman untuk yang di Shopee itu nggak ada dudukannya ini gitu, nggak ada dudukannya, jadi harus pakai jaring lagi ataupun harus dipegangin gitu. Jadi akhirnya aku milih, dan kena ongkirnya juga lumayan mahal karena kan kena volume ya. Akhirnya aku milih beli di baby shop aja kalau untuk bak mandi ini. Bak mandi ini aku beli di baby shop di daerah Bintaro, namanya Asoka. Ini harganya juga terjangkau ya, 84.000 gitu untuk satu pieces bak mandi ini. Lalu yang kedua ada sabun dan sampo bayi gitu. Sabun dan sampo bayi aku beli yang jadi satu dari Johnson. Aku juga beli yang dari Sweetsal, cuman yang Sweetsal yang paketan gitu. Ini yang Johnson dulu, aku beli yang Johnson yang top to wash. Nah ini yang Johnson ini aku belinya di Shopee, harganya itu 26.400. Ini untuk 400 ml. Ini untuk sabunnya aku pilih kayaknya kalau untuk baru lahir aku pilih Johnson dulu. Mungkin nanti kalau ini udah habis agak gedean baru aku ke Sweetsal, karena kayaknya Johnson ini lebih gentle gitu kalau buat bayi baru lahir. Dan misalnya pun nggak cocok, mungkin aku langsung ganti ke Sweetsal. Jadi untuk sabun aku rata-rata beli yang kecil-kecil dulu gitu, takutnya kan nggak cocok. Lalu ada di sini ada waslap, aku beli dari Little Palmer House. Aku beli 2 pieces untuk waslapnya. Ini harganya 16.999, 17.000 untuk 2 pieces. Ini dari Little Palmer House, karena Little Palmer House itu kan udah banyak yang pakai dan udah pada bilang ini bagus gitu. Ini dari Little Palmer House yang versi yang bambunya gitu. Ini yang waslapnya. Lalu berikutnya aku juga beli anduk bayi dari Little Palmer House juga. Ada 2 pieces. Untuk anduknya ini harganya 59.900, 60.000 satu piecesnya. Kalau misalnya untuk warna ini 60.000, untuk warna sand, kalau yang ini 62.500. Ini warna peach gitu. Aku juga nggak ngerti sih kenapa beda warna harus beda harga gitu. Akhirnya aku beli 2 dan ternyata emang bahannya sama gitu, cuman beda warna aja, makanya harganya beda. Lalu di sini aku juga beli perlak buat kalau misalnya dia habis mandi. Kalau Wonderset itu kan bisa dipakai buat dia tidur, kalau ini dipakai buat mandi, habis mandi gitu. Nah ini perlaknya dari Sugar Baby. Sugar Baby ini harganya 64.000. Ini bahannya perlaknya enak banget, halus, udah di BPA free juga. Aku pilih warnanya warna biru biar netral, walaupun untuk cewek ataupun untuk cowok bisa gitu ya. Ini bahannya halus banget, dingin gitu, terus nggak terlalu berat gitu ya. Ini dari Sugar Baby. Ini juga udah banyak yang ngerekomendasiin gitu ya, dan emang bagus sih pas aku pegang, asli pun ini empuk banget gitu dan halus. Nah aku juga ada di sini abis mandi kan, kalau misalnya bayi baru lahir itu kan biasanya pusernya ditutup dulu pakai kasa steril. Nah di sini aku punya kasa steril, aku belinya kemarin di Shopee juga sekalian, harganya cuma 12.000. Lalu di sini aku juga punya dari Sweetsal, ini yang paket Sweetsal yang natural baby pack. Ini aku beli di Shopee, di Unilevernya harganya 30.500 di Unilever officialnya. Ini dapat 4 pieces, ada bedak, lalu ada sabunnya juga, terus ada di sini ada kolonnya, pewanginya gitu, terus di sini juga ada hair lotionnya, jadi dapat 4. Tapi rencananya kalau baru lahir aku nggak pakein bedak dulu, jadi
ini nggak akan aku pakai awal-awal gitu ya, mungkin nanti. Lalu ada juga aku beli baby oil terpisah, ini Cousins baby oil. Nanti rencana aku masukin di kotak ini aja, di kotak ini juga gitu. Lalu selain ini aku juga punya minyak telon dari Doodle. Ini wanginya enak dan menurut aku sih karena ini banyak direkomendasiin sama moms yang aku suka tonton di YouTube, jadi akhirnya aku beli merek ini untuk untuk minyak telon ya. Lalu aku juga punya di sini Sudocrem. Sudocrem ini krim multifungsi buat baby, bisa buat ruam ataupun alergi gitu. Ini buat jaga-jaga aja sih. Aku juga ada di sini ada Hooky, ini cotton bud. Biasanya sih dibutuhkan ya, ini cotton budnya yang kecil yang khusus buat bayi gitu. Untuk cotton budnya aku beli di offline store, harganya 8.000. Oke, untuk harganya, untuk si minyak telon Doodle ini harganya untuk 60 ml ini 27.000. Lalu untuk Sudocrem ini kebetulan waktu itu aku lagi dapet sale, jadi harganya itu aku dapet 39.000. Tapi kalau di toko itu aku lihat harganya sekarang jadi 99.000. Nanti aku cantumin tokonya di mana. Nah, aku juga punya di sini ada anti nyamuk dari Bebe Rossi. Di sini wanginya enak banget. Wanginya natural gitu ya. Ini krim anti nyamuk buat baby. Dia juga punya krim telonnya, tapi karena aku udah beli minyak telon, jadi aku cuma beli krim yang buat anti nyamuknya aja. Si Bebe Rossi ini aku belinya dengan harga 24.500 untuk 60 gram. Ini 24.500. Aku belinya di MyBebe juga. Waktu itu aku belinya online atau offline ya, aku lupa. Nanti kalau misalnya online aku cantumin di sini ataupun di description box. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini aku punya cotton ball atau kapas bulat, kapas bola-bola gitu ya. Ini aku beli dari merek Medisoft. Aku beli 2 pieces. Ini itu fungsinya buat ngelap pup baby gitu ataupun habis pipis. Ini nanti dikasih air terus buat lap-lap, karena kan buat lap si babynya kalau misalnya habis pup atau pipis, karena babynya kan masih newborn gitu ya, masih baru lahir, jadi nggak direkomendasikan dulu buat pakai tisu basah gitu. Ini jadi aku rencananya mau pakai kapas bola-bola ini dulu. Lalu di sini juga ada tisu Paseo yang ultra soft yang gede, sama tisu Paseo yang baby yang ini yang ukuran yang travelnya buat dibawa-bawa aja gitu. Ini semuanya aku beli untuk kapas dan tisunya di offline store, di baby shop waktu itu, di MyBebe itu kalau nggak salah. Lalu ini aku juga punya popok dari Sweety Gold yang comfort. Ini Sweety Gold yang comfort buat newborn, isinya 52 pieces. Untuk si Sweety ini harganya 94.000 di Sweety Baby Care gitu ya. Cuman aku waktu itu lagi dapet flash sale, jadi aku dapet harga 50.000 untuk popok ini. Lalu aku juga beli popok, misalnya si Sweety ini takutnya nggak cocok atau gimana, jadi aku beli 2 merek gitu ya. Aku juga beli si merek Gunboon. Ini juga buat newborn, isinya 42. Aku beli 88.000 di Shopee juga. Nanti aku kasih untuk nama tokonya di sini ataupun di description box juga nanti aku kasih. Nah, untuk bayi baru lahir menurut aku popok itu penting banget ya, harus beli yang comfort gitu, harus beli yang nyaman. Kalau misalnya moms di rumah nggak pakai popok kain gitu, itu pilihan sih, mau pakai popok kain ataupun mau pakai popok yang sekali pakai kayak gini yang dibuang gitu. Aku rencana sih pengennya sih pakai popok sekali pakai aja gitu ya, biar nggak terlalu ribet. Cuman takutnya nanti babynya alergi atau gimana, aku juga nanti mau beli popok kain aja buat jaga-jaga gitu.
Ini untuk popoknya. Aku juga di sini punya baby care kit. Aku belinya di Shopee juga. Ini isinya jepitan kuku bayi, sisir yang kayak gini, sama sisir yang brush yang bulat gini, gunting di sini. Ini penyedot ingus, ini kayak jepitan gitu ya. Terus ini pengikir kuku, ini pipet, ini termometer gitu. Termometer ini menurut aku penting banget buat bayi, karena misalnya takutnya demam atau gimana kan kita bisa ngukur suhunya seberapa gitu. Ini aku beli di Shopee juga, udah satu paket. Ini yang 10 in 1, yang 10 in 1 ini harganya 58.443 atau 59.000 ya. Next aku punya tas, atau ini kalau misalnya di Shopee namanya caddy bag gitu ya. Ini caddy bag dari merek Baby Leon. Nah, ini caddy bagnya itu ada tutupnya gitu. Di sini ada sekat-sekatnya, ini buat peralatan baby gitu ya. Di sini ada kantong-kantongnya. Di sini ada kantong 3. Terus di sini juga ada nih kantong, dan di sini ada resletingnya. Kalau nggak salah kemarin ada 2 variasi, ada yang ada resletingnya, ada yang nggak ada resletingnya. Nah, yang ada resletingnya ini isinya kayak gini. Aku rencana mau masukin si baby care kitnya itu di sini. Jadi yang ini nanti kan harus disterilin dulu gitu ya. Nanti abis aku cuci, aku sterilin, aku masukin di sini. Ini kan ada kayak buat tempat-tempat pulpennya gitu kan. Nah, ini bisa masuk ini, dan ada tutupnya juga. Tuh. Menurut aku sih tas ini perlu banget gitu ya, biarpun nggak harus buat pergi-pergi gitu. Misalnya lagi dari kamar mau pindahin ke ruang tamu, barang-barang peralatannya bisa langsung bawa aja tas ini, langsung kayak gini gitu. Lalu untuk mencucinya aku beli deterjen merek Sweet Salt sama My Baby. Aku beli 2, ini lagi nggak ada, lagi ada di belakang. Merek Sweet Salt sama My Baby, aku mau coba 2 jenis itu dulu. Nanti misalnya cocok berarti aku terusin, tapi kalau misalnya takutnya nggak cocok atau apa, aku bisa ganti yang lain. Jadi saran aku sih buat mom sekalian, misalnya beli yang kayak sabun mandi ataupun sabun cuci ataupun minyak telon, jangan yang terlalu besar, takutnya nggak cocok gitu ya. Beli aja yang kecil-kecil dulu, misalnya cocok nanti tinggal beli lagi gitu. Lalu aku juga ada beli jemurannya yang ada tiga tingkat gitu, gambarnya kayak gini, nanti aku masukin. Oke, sekarang kita masuk ke kategori yang ketiga, yaitu perlengkapan menyusui dan kebutuhan moms. Kita masuk ke kategori 3. Yang pertama di sini aku punya pompa ASI. Di sini pompa ASI aku pilih dari merek Medela. Yang ini yang Harmony, ini yang pompa ASI-nya yang manual. Ini yang manual aku belinya harganya 334.900 untuk pompa ASI-nya kayak gini. Ini masih dicopot, nanti tinggal dipasang aja. Itu aku belinya bukan di officialnya ya, aku belinya di Indah 2 Putri 3. Cuman di official store-nya itu udah ada yang model baru gitu, jadi modelnya udah nggak kayak gini. Kalau yang di official store-nya itu harganya 465.000, cuman yang aku beli ini harganya 335.000 gitu. Nah, ini udah dapet pompa ASI-nya sama buku petunjuknya gitu ya. Nah, kenapa aku akhirnya pilih pompa ASI yang manual gitu? Karena aku mau nyoba dulu gitu sebenarnya, takutnya nggak cocok ataupun takutnya ASINya nggak bisa dipompa atau gimana. Jadi akhirnya aku milih yang manual dulu aja, karena katanya yang manual itu kan lebih bisa ngeluarin banyak ASI gitu dibanding yang elektrik katanya gitu. Akhirnya aku beli yang manual dulu, nanti ternyata misalnya ini berfungsi dengan baik gitu ya, aku rencananya mau yang elektrik gitu kalau misalnya udah masuk kerja nanti. Nah, untuk yang elektrik juga kan
pompa ASI kan cocok-cocokan gitu ya. Aku takutnya nggak cocok, jadi aku rencana untuk yang elektrik nanti aku mau sewa dulu aja. Sewa itu kurang lebih harganya itu 1 bulan, sewa per bulan itu 350.000 kalau aku nggak salah untuk yang Spectra. Mungkin kalian bisa cari tempat sewanya di daerah kalian masing-masing gitu ya. Kalau di daerah sini sih sekitar 350 atau 250 gitu per bulan untuk yang sewa pompa elektriknya. Misalnya cocok, ternyata aku baru beli gitu. Ini untuk pompa aslinya aku pilih yang Medela karena katanya pompanya nggak pegel gitu, nggak terlalu pegel dibanding merek yang lain, misalnya Philips ataupun Pigeon gitu. Nah, untuk berikutnya di sini aku juga punya Mama Pet. Ini pasti udah pada tahu ya. Ini itu buat misalnya takut asinya rembes gitu, jadi ini ditempelin di braknya gitu, jadi asinya nggak akan keluar ke baju, nggak akan sampai rembes ke baju. Mama Petnya aku beli di offline store harganya 22.500, isinya 24 piece. Ini yang langsung dibuang gitu ya, sekali pakai dibuang. Ada juga yang kain gitu. Nah, aku juga di sini punya susu almond. Ini buat lancar ASI supaya misalnya ASInya agak susah, jadi bisa membantu. Ini susu almond dari Avis yang rasa original, harganya 33.000. Aku beli di Shopee juga 33.000. Lalu untuk berikutnya aku punya botol susu dari Philips Avent. Aku cuma beli satu. Ini Philips Avent yang ini yang 125 ml. Philips ini harganya 82.200 untuk satu botolnya ini. Ini untuk dotnya ini untuk ukuran yang newborn atau baru lahir, jadi misalnya nanti udah udah agak besar, ini si dotnya ini bisa diganti aja untuk sesuai umurnya gitu. Aku beli satu dulu aja, nanti misalnya perlu nanti aku beli lagi, tapi untuk sekarang aku beli satu dulu aja. Lalu ada botolnya, ada juga buat cuci botolnya. Di sini aku punya dari Slick Baby. Aku beli ini yang ukuran kecil 150 ml doang. Harganya 10.500. Harga 10.500. Ini untuk pencuci botol bayinya. Lalu aku juga punya sikat buat cuci botolnya. Nah, di sini aku punya sikat cuci botolnya, ada yang kayak sikat gitu, terus ada yang dari busanya, ada yang pakai busanya kayak gini juga gitu. Ini harganya aku beli nggak ada di sini, Candila, merek Candila, nanti aku cantumin aja. Kalau nggak salah aku beli 20 ribuan deh, 20 ribuan. Ini buat sikat botolnya. Ini ada yang kecilnya juga, ini buat sikat si bagian yang kecil ini, buat sikat bagian ininya. Ini gitu, jadi bisa sampai masuk sampai bersih gitu. Oke, tadi ketinggalan aku juga punya tisu basah dari Cousins Baby. Ini yang sensitive wipe. Di sini tulisannya suitable for newborn and sensitive skin. Tadi kan aku bilang aku akan pakai kapas bola-bola gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau misalnya perlu ngebersihin apa gitu yang dia udah agak besar, mungkin aku akan pakai ini, ataupun buat bersihin yang lain-lain yang namanya tisu basah macam-macam, aku pakai ini gitu. Ataupun nanti mungkin buat traveling kayak yang ini, biar supaya nggak ribet kalau misalnya bawa kapas bawa-bawa kan harus pakai air gitu ya, takutnya juga kalau dibawa-bawa dia nggak steril gitu. Jadi mau pakai yang tisu basah ini aja. Ini yang Cousins yang sensitive wipe buat yang buat caranya sini no alcohol. Lalu berikutnya karena udah versi ke botol-botol, aku juga di sini beli sterilizer karena menurut aku sterilizer ini perlu banget ya. Mungkin beberapa moms merasa nggak terlalu perlu, misalnya karena untuk mensterilkan itu kan ada beberapa cara gitu ya. Bisa yang pertama ada direbus ataupun pakai sterilizer yang uap
ataupun sterilizer yang UV. Nah, di sini aku nyari yang harganya nggak terlalu mahal aja gitu ya. Kalau misalnya direbus tuh menurut aku agak ribet, jadi aku memutuskan buat pilih yang sterilizer yang uap karena nggak semahal yang UV. Ini dicolok listrik nanti. Ini sterilizernya dari merek Crown Baby, Crown Sterilizer. Aku belinya ini 215.000. Nah, ini nggak cuman buat ini aja, buat sterilizer aja. Di sini juga dia ada fungsi buat memanaskan makanan, sama buat ngerebus telur juga katanya bisa. Terus di sini ada buat peresan jeruknya juga nih kayak gini. Nah, terus dapat jepitannya juga. Ini untuk sterilizernya merek Crown gitu. Nah, kenapa aku pilih sterilizer yang merek Crown? Tadinya aku lihat juga banyak yang ada yang baby safe. Yang baby safe, aku tadinya bingung antara beli yang merek Crown ini atau yang merek baby safe untuk sterilizernya. Cuman pas aku baca untuk si yang merek Crown ini itu wattnya lebih kecil dibandingkan merek yang baby safe. Kalau yang Crown ini 350 watt, kalau yang baby safe itu 500 watt. Jadi lumayan ya dari penggunaan listriknya gitu. Dari harganya juga untuk yang Crown ini 215.000, sedangkan yang baby safe itu 280.000 kalau aku lihat harganya di Shopee gitu. Jadi berdasarkan pertimbangan terutama wattnya itu, akhirnya aku pilih yang Crown gitu karena fungsinya juga sama, modelnya sama, sama-sama dipanaskan pakai uap air gitu. Jadi akhirnya aku pilih yang merek Crown. Ini juga garansi 3 tahun. Aku beli di Every Baby Shop tadi harganya 215.000. Oke, lanjut. Untuk yang berikutnya aku punya bantal menyusui. Ini bantal menyusuinya dari Omniland. Ini lucu banget gambarnya, panda gitu, panda warna putih, di baliknya warna abu-abu. Terus dapat satu bantalnya juga. Ini bantal yang ini itu buat ditaruhin di lengan sini gitu. Jadi kalau menyusui itu bisa ditaruh di sini, lalu si bantal yang kecilnya ditaruh di sini. Jadi ini merek Omniland, harganya aku beli 98.225 dari toko Happy Baby Wear. Ini lucu banget, motifnya panda gitu. Terus aku juga punya ini pembalut bersalin dari Softtek. Ini isinya 20 pads. Harganya nanti harganya aku cantumin, aku lupa ini harganya berapa, tapi aku belinya di offline store. Lalu aku juga ada korset ini dari New Life. Ini kenapa aku pilih korset New Life ini, karena katanya kalau baru melahirkan gitu ya, yang cocok itu korset ini, karena korset ini banyak bisa sampai dari pinggang sampai ke deket paha gitu. Jadi dia lebih kencang gitu nekannya, dan katanya bisa untuk yang lahirannya normal ataupun operasi. Oh ya, ketinggalan, aku juga beli di sini ada kacamata penutup mata bayi kalau lagi berjemur. Di sini ada kayak buat tempelinnya. Terus aku juga beli bando warna pink satu, nanti kalau misalnya udah lahir ataupun ngerasa diperluin, nanti beli lagi yang lucu-lucu, kan banyak tuh. Oke, yang terakhir aku punya rak serbaguna. Ini aku beli di Shopee. Ini ada rodanya, nanti aku cantumin gambarnya di sini deh ya. Ini ada 3 tingkat. Ini buat kalau misalnya pindah-pindah ruangan, misalnya barang-barangnya bisa ditaruh di sini. Di sini ada gantungannya juga. Bisa buat tempat popok. Kalau tas yang Baby Leon tadi kan mungkin nggak muat banyak ya, kalau ini cukup muat banyak. Jadi beberapa popoknya bisa dimasukin di tas ini. Yang separuhnya yang masih banyaknya bisa ditaruh di rak ini, dan bisa digeser-geser juga, jadi enak gitu. Oke, sekian dulu video pertama aku hari ini. Kayaknya udah cukup panjang ya. Semoga bisa membantu moms-moms di luar sana yang lagi nyari peralatan bayi. Ini menurut aku peralatan bayi yang penting gitu menurut aku. Kalau misalnya nanti setelah babynya lahir
menurut aku masih ada yang perlu ditambah ataupun ternyata dikurangi, nanti aku akan update video lagi. Lalu aku akan di description boxnya akan aku kelompokin berdasarkan tokonya ya. Jadi moms yang mau check out bisa tinggal klik dari description boxnya. Oke, sekian video dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.